Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali di video pembelajaran daring materi bahasa Indonesia. Tentunya masih bersama saya Pak Adi Purnanugroho. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Dan Bapak terus mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan pemerintah agar kalian terhindar dari virus dan berbagai penyakit lainnya. Baik, di kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Masih ingat tentunya ya, yaitu materi tentang teks puisi. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai unsur pembangun, apa saja yang ada di dalam puisi. Tapi untuk saat ini kita akan lebih mendalami lagi, kita akan jauh lebih mengetahui lagi unsur apa saja yang ada di dalam sebuah teks puisi. Dan nanti Bapak langsung akan hadirkan satu contoh teks untuk kita selidiki atau kita analisis unsur apa saja yang terdapat di dalamnya. Baik, kali ini Bapak akan langsung mencoba membacakan satu karya milik Chairil Anwar. Untuk kalian simak dan kalian perhatikan betul-betul dari cara Bapak membacakan. Kemudian nanti kita akan menganalisis satu persatu setiap kata-katanya berdasarkan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Baik, yaitu satu puisi ini berjudul Taman. Taman. Taman punya kita berdua, tak lebar luas, kecil saja. Satu tak kehilangan yang lain dalamnya. Bagi kau dan aku cukuplah. Taman kembangnya tak berpuluh warna, padang rumputnya tak berbanding permadani. Halus lembut dipijak kaki. Bagi kita itu bukan halangan, karena dalam taman punya berdua. Kau kembang, aku kumbang. Aku kumbang, kau kembang. Kecil penuh surya taman kita. Tempat merenggut dari dunia dan usia. Demikianlah pembacaan puisi Taman karya Chairil Anwar. Baik, kita untuk memulainya langsung saja. Bagian yang pertama yaitu kita menganalisis unsur batin dalam teks puisi tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, unsur batin ini meliputi 4 ya nak ya, yaitu dimulai dari tema, yang kedua yaitu suasana, yang ketiga nada, dan yang terakhir yaitu amanat. Kita akan mencari tahu tema apa yang terkandung di dalam puisi tersebut. Nah, ini Bapak ingatkan kembali, tema adalah yang menjadi landasan pemikiran atau rasa seorang penulis dalam menuangkan tulisannya ke dalam puisi. Jadi tema ini yang paling mendasar. Nah, tema ini bisa didapat dari mana saja. Bisa melalui dari segala sesuatu yang kita lihat, ya, dari segala sesuatu yang kita dengar, atau bahkan kita rasakan secara langsung. Contoh tema ini juga beragam ya nak ya. Misalnya ada tema tentang persahabatan, tema tentang politik ya. Ini untuk yang orang dewasa biasanya. Atau yang lebih dekat dengan kalian, tema tentang percintaan, atau rasa cinta kita kepada orang tua kita misalnya, atau kepada guru kita. Nah, dalam puisi Taman yang ditulis oleh Chairil Anwar, untuk mengetahui temanya tentunya kita harus membaca secara keseluruhan puisi tersebut. Kata apa yang sering dimunculkan dalam puisi tersebut. Baru nanti kita akan bisa menyimpulkan tema apa yang ingin disampaikan oleh si penulis ya. Kita lihat dari pertama sampai akhir ya nak ya, bagian-bagian pentingnya atau kata kuncinya. Dalam puisi tersebut, pesan yang ingin disampaikan oleh penyair antara lain adalah mengenai sesuatu yang sederhana. Ya, sederhana ini artinya sesuatu yang tidak bermegah-megahan ya, tidak memberikan kesan yang berlebihan, hanya sederhana saja. Misalnya dari kata bagian pertama ya, taman punya kita
berdua, tak lebar, luas, kecil saja. Nah, diksi ini menjelaskan bahwa apa yang disampaikan seorang penyair ini adalah ingin menyampaikan sesuatu yang sederhana. Ya, terbukti dari kata tak lebar, luas, kecil saja. Namun di balik kesederhanaannya ini sebetulnya penyair ingin menyampaikan sesuatu yang besar, ya. Dimana apa yang di dalam puisi tersebut, apa yang ingin disampaikan pasangannya di sini ya, karena ini bercerita tentang pasangan. Mengapa pasangan? Karena di sini ada kata berdua, ya. Jadi walaupun sederhana, ingin menyampaikan sesuatu yang membahagiakan bagi siapapun yang terlibat di dalam puisi tersebut. Nah, jadi tema puisi Taman karya Chairil Anwar ini bertemakan kesederhanaan. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu unsur suasana, ya. Nah, unsur suasana ini tentunya berkaitan dengan kondisi, situasi, atau segala sesuatu yang dirasakan oleh penyair yang kemudian juga bisa dirasakan oleh pembacanya. Dalam puisi berjudul Taman ini tentunya kita bisa langsung mengetahui ya nak ya, bagaimana suasananya, tentunya dari diksi-diksi yang disampaikan oleh penyairnya. Contohnya misalnya pada lirik padang rumputnya tak berbanding permadani, halus lembut dipijak kaki. Bagi kita itu bukan halangan, karena dalam taman punya berdua. Kau kembang, aku kumbang. Aku kumbang, kau kembang. Nah, kalau kita memperhatikan kata-kata ini, maka yang terasa di dalam diri kita tentu akan memberikan kesan kedamaian ya, ketentraman. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa suasana yang disampaikan oleh penyair ini adalah suasana yang tentram atau suasana yang romantis. Karena di sini yang terlibat dalam puisi ini juga dikaitkan dengan orang lain ya. Mengapa demikian? Karena di sini ada kata berdua. Artinya ada kesan keromantisan antara si penyair dengan si dia ya, atau orang kedua di dalam puisi ini. Seperti itu. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu unsur bunyi atau unsur nada ya. Nah, ini masih ada kaitannya dengan unsur suasana tadi, hanya saja nada di sini sifatnya lebih menyeluruh ya nak ya. Jadi keseluruhan dari isi puisi tersebut. Nah, kalau kita baca secara keseluruhan, nada dalam puisi tersebut tentunya akan menimbulkan nada yang tentram. Mengapa demikian? Itu adalah gabungan ya. Yaitu gabungan antara keromantisan dengan kenyamanan ya, atau kedamaian, sehingga mewujud menjadi nada yang tentram. Misalnya satu contoh lirik ya. Dalam taman punya berdua, kau kembang, aku kumbang. Aku kumbang, kau kembang. Nah, itu penulis ingin menyampaikan bahwa suasana seperti ini memberikan nada atau perasaan yang tentram, yang akhirnya juga bisa dipahami atau dirasakan oleh pembacanya. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu unsur amanat. Nah, amanat ini juga sangat penting untuk kita ketahui, karena nilai dari suatu puisi itu biasanya kita ambil dari amanatnya. Percuma kita mengetahui unsur-unsur yang lain, tapi kita gagal dalam mengetahui unsur amanatnya. Nah, amanat itu apa sih? Amanat adalah pesan ya, pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penulis kepada para pembacanya. Pesan ini tentunya memiliki nilai ya, nilai yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, untuk mengetahui pesan atau amanat dalam teks Taman yang ditulis oleh Chairil Anwar, kita bisa mengetahui dari beberapa kata kunci yang ada di dalamnya. Misalnya kita mulai dari lirik pertama ya. Taman punya kita berdua, tak lebar luas, kecil saja. Nah, dari kata kunci ini kita bisa langsung menangkap apa maksud yang ingin disampaikan oleh seorang penulis. Misalnya saja satu contoh diksinya ya, atau katanya yaitu tak lebar. Artinya di sini penulis ingin menyampaikan sesuatu yang tak lebar ya, tak luas, kecil saja. Nah, kalau kita bisa rumuskan kata-kata ini,
kita bisa taruh kesimpulan di situ. Maksud yang disampaikan adalah mengenai kesederhanaan ya, sama seperti tema tadi. Maka kita bisa juga ambil dari temanya. Amanat di sini yaitu bagaimana seorang penulis ingin memberikan motivasi atau memberikan informasi atau gambaran kepada pembaca bahwa untuk menjalani kehidupan kita cukup dengan hal-hal yang sederhana saja. Jika dengan hal yang sederhana bisa membuat kita bahagia, maka kita tidak perlu melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh Chairil Anwar. Kira-kira untuk amanat adalah seperti itu. Nah, tentunya kesemua dari unsur-unsur ini setelah kalian pahami, Bapak harapkan dapat memberikan masukan atau manfaat bagi kalian yang sudah mendalami, membaca ya, bahkan menyimak penjelasan Bapak dari tadi. Karena pada dasarnya tujuan dibuatnya puisi adalah yang pertama menghibur, yang kedua memberikan manfaat. Nah, itulah beberapa unsur batin yang bisa Bapak sampaikan dan Bapak jelaskan. Selanjutnya nanti Bapak akan menjelaskan unsur fisik puisi, masih dengan satu puisi yang sama, yaitu Taman karya Chairil Anwar.